Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya juga membacakan CV singkat dari beliau. Beliau ini adalah tamatan dari S1 Teknik Pertambangan ITB. Nah, beliau posisinya di perusahaan PT Gag Nikel ialah Mine Planning and Development Manager dari perusahaan PT Gag Nikel. Kepada Bapak Gembong, mohon untuk pematerinya. Ya, untuk pematerinya dari kami panitia mengizinkan untuk 20 menit ya Bapak. Untuk pematerinya nanti akan dilanjutkan lagi dengan sesi pemateri berikutnya. Setelah itu baru kita adakan diskusi dengan teman-teman sekalian. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Pak Gembong untuk pematerinya itu mengenai eksplorasi nikel. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Jelas ya kalau untuk ini ya. Halo, tes. Halo, jelas ya. Boleh minta feedback jelas atau putus-putus? Siap Pak, jelas sekali Pak. Siap. Oh ya, oke. Siap. Iya Pak. Baik. Silakan Pak. Oke. Supaya tidak terlalu lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Bapak Joni Jonathan selaku Dekan Fakultas Teknik ya, Uncen, kemudian Ibu Endang selaku dosen di Uncen, Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman yang kami banggakan. Pada sore ini izinkan kami sharing tentang apa yang kami lakukan di PT Gag Nikel ya terkait kegiatan penambangan nikel seperti itu. Jadi nanti ada dua sesi yang hari ini nanti akan kami sampaikan tentang uh, secara umum kegiatan eksplorasi seperti apa, dan nanti kalau tidak salah 2 minggu lagi ya Bu Endang, nanti mohon koreksinya, 2 minggu lagi nanti akan kami sampaikan tentang kegiatan main plan. Jadi tentang main plan yang kami implementasikan di lapangan seperti itu. Ini untuk screen sharing boleh dibantu ya host. Ini mohon maaf belum bisa. Ya, oke. Jadi nanti saya akan coba sampaikan singkat, jadi overview aja untuk kegiatan eksplorasi ya. Nanti selebihnya untuk detail teknisnya akan disampaikan oleh Mas Wahyu. Oke, sudah jelas? Terlihat ya? Boleh minta feedbacknya? Udah jelas atau untuk MC boleh sudah terlihat screen share-nya atau belum? Ya, oke, oke. Kami mulai. Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dekannya. Jadi memang nikel ini adalah salah satu komoditas penting ya di Indonesia, apalagi Indonesia menjadi negara yang memiliki cadangan nikel yang cukup banyak di top 5 di dunia. Itulah mengapa jadi pemerintah Indonesia berusaha memanfaatkan nikel ini sebagai salah satu sarana untuk membawa Indonesia maju ke depan. Nah, jadi memang semua kegiatan eh, eksplorasi itu memang dimulai dari kegiatan penambangan ya, itu dimulai dari eksplorasi. Ini perkenalan singkat saja. Jadi saya dulu kuliah di Bandung tahun 2008 ya sampai 2012, kemudian
di Antam sampai dengan 2021, kemudian ditugaskan di PT Garnikel sampai dengan saat ini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara umum, memang di sini dapat em, kita baca bahwa sebetulnya intinya kegiatan eksplorasi itu ada 3 poin aja. Jadi bagaimana kita menemukan bahan galian. Jadi ada bahan galian, lokasinya di mana. Jadi lebih ke what, apa yang kita cari. Kemudian membuktikan, proving how. Jadi bagaimana bentuk bahan galian itu, kemudian bagaimana kemenurusannya, kadarnya seperti apa, apakah cukup ekonomis, high grade, low grade, dan seterusnya. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan evaluasi. Di sini how much ya. Jadi berapa banyak setelah kita melakukan kegiatan eksplorasi itu, berapa banyak endapan nikel yang ada. Jadi di bawah tanah seperti itu. Nanti awalnya kemudian setelah dilakukan eksplorasi akan diolah datanya, pelaporan hasil eksplorasi menjadi sumber daya, cadangan, data strip mineral, dan sebagainya. Dan jadi awalnya kalau kita mau coba lainkan bisnis pertambangan itu memang semuanya diawali dengan kegiatan eksplorasi ya. Jadi ada mineral deposit gitu kan di suatu tempat kita coba cari, kemudian kita dapat kuantitinya dengan suatu metode misalkan test pit dengan drill hole dan sebagainya. Dari situ kita akan dapat data. Nah, data itu yang nantinya akan menjadi aset perusahaan di IUP itu atau di KK itu untuk dipersiapkan, kemudian nanti kita kalkulasikan dalam bentuk dokumen nih. Biasanya teman-teman kalau tahu itu feasibility study. Nah, di dokumen itu dinyatakan bahwa endapan itu atau kondisi bahan galian itu apakah layak untuk ditambang, apakah memberikan nilai tambah atau tidak, apakah memberikan profit bagi perusahaan atau tidak. Nah, setelah feasibility study, kemudian kita cek melalui dokumen AMDAL. Jadi ketika kegiatan itu dilakukan, apakah ada dampak lingkungan? Dampak lingkungannya apa? Impact-nya seperti apa? Seluas apa? Yang itu nanti akan dikalkulasi di situ. Nah, setelah FS AMDAL, kemudian proyeknya go, kemudian dilakukan kegiatan penambangan. Nah, kegiatan penambangan ini kan memang panjang ya. Awalnya dari land clearing, kemudian stripping, pengupasan tanah penutup, kemudian marketing, diangkut, di bawah stockpile, dicek gitu kan, pakai survei ya, total station atau RTK, kita cek volumenya, kadarnya, kemudian dilakukan proses blending di situ sampai ke pembeli. Nah, biasanya kalau untuk domestik itu ada dua, biasanya melalui trader, kita jual FOB ya, sampai ke tongkang, atau ada juga sampai yang ke smelternya langsung, ke end usernya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat memang banyak aspek yang bidang keilmuan yang saling ini ya, saling melengkapi ya. Jadi ada teknik geodesi yang mendukung untuk kegiatan surveinya, kemudian ada teknik mesin juga, karena di sini kita menggunakan heavy equipment ya, excavator, shovel, backhoe gitu ya, dozer, dump truck seperti itu. Kemudian ada juga electrical, karena kita pasti untuk penerangan dan lain-lain kita menggunakan generator ya, genset seperti itu. Maintenance-nya, teknik mesin untuk supply spare part, fast moving, apabila ada perbaikan alat, dan yang cukup penting HSE ya, health, safety, dan lingkungan. Nah, untuk health ini tentunya terkait kesehatan, baik tenaga kerja yang ada di perusahaan itu maupun di mitra, kemudian safety terkait keselamatannya. Jadi jangan sampai kita produksi tapi ada kecelakaan, nah itu jangan sampai ya. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat penting juga sebab setelah kegiatan penambangan itu selesai, maka akan dilakukan eh, apa namanya reklamasi kemudian revegetasi. Nah, di situ peran teman-teman lingkungan ini sangat penting karena bagaimana kita dapat mengembalikan lahan sesuai dengan peruntukan awalnya gitu. Nah, kemudian setelah miningnya selesai, ya tentunya akan ada kegiatan processing ya. Tadi setelah dilakukan blending di stockpile, diangkut masuk ke tongkang, tongkang ke smelter, unloading. Nah, di situ ada kegiatan processing. Nah, kalau di Indonesia sudah cukup banyak ya. Jadi ada
pengolahan limonit, etspal gitu. Kemudian ada RKEF itu untuk nanti ke ferronikel, ada juga ke nickel matte seperti yang ada di Vale. Nah, itu nanti akan ada banyak proses, baik itu nanti comminusi, crushing, kemudian grinding, dan seterusnya sampai dengan nanti menjadi produk. Nah, produknya macam-macam kayak tadi ya, ferronikel, kemudian apa namanya ferronikel, nickel matte, kemudian itu nanti ada juga sampai ke EV battery ya. Nah, itu nanti tentunya endingnya nanti akan dijual melalui marketing seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya semuanya itu diawali dari kegiatan eksplorasi. Karena memang sebelum kita memulai bisnis tambangnya, step ini yang kita lakukan pertama kali. Kalau misalkan ditarik lebih jauh lagi ada prospeksi ya, kemudian uh, apa reconnaissance, survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, eksplorasi detail. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat apa ya ciri atau karakteristik dari kegiatan eksplorasi ada beberapa di sini yang kami sampaikan ya di slide ya. Pertama, beda dengan menambang. Karena kalau menambang itu kita sudah tahu posisinya, berapa banyak kadarnya, stripping rasionya berapa, di kedalaman elevasi berapa, kita sudah tahu. Tapi kalau untuk kegiatan eksplorasi kita belum tahu sama sekali. Ini komoditasnya sebanyak apa, belum tahu. Kadarnya berapa, belum tahu juga. Seperti itu. Nah, kemudian dilakukan bertahap dengan adanya penciutan prospek. Jadi awalnya, katakanlah di Pulau Gak ya, Pulau Gak itu semua lokasi yang sifatnya mafic, ultra mafic nanti dilakukan drilling. Nah, pengeborannya itu awalnya dari spasi yang jauh dulu. Jadi setiap 200 meter kita lakukan drilling, misalkan. Begitu ada prospek yang bagus, oh ternyata kok kadar Ni-nya bagus nih, 1,8, 2% seperti itu. Nah, di lokasi itu akan kita perapat gitu. Jadi pelan-pelan awalnya yang dimaksud dengan bertahap di sini adalah step by step ya. Jadi awalnya spasinya jauh, kemudian begitu ada prospek yang menjanjikan, diperdetail lagi dari spasi 200, 100, kemudian 50, sampai 25 kali 25, seperti itu. Nah, jadi memang bertahap untuk mengantisipasi ya kalau misalkan kadernya tidak begitu bagus ya tidak akan didetailkan. Tuh, supaya capex atau investasi yang dikucurkan di awal tidak begitu tinggi. Nah, kemudian mengurangi resiko investasi. Nah, bedanya adalah ketika kegiatan eksplorasi, investasi yang dilakukan itu kecil. Jadi untuk melakukan pengeboran itu ya paling sekitar 1,2 juta ya per meter. Ya. Beda dengan ketika kita sudah melakukan kegiatan penambangan. Beli alat itu bisa, eskavator itu bisa 2,5 M, satu dump truck itu bisa 1,5 M, tinggal dikali jumlahnya seperti itu. Nah, tentunya sangat berbeda ya ketika melakukan eksplorasi dengan investasi saat tambangnya sudah jalan. Nah, untuk mengantisipasi ya supaya investasi yang dilakukan saat tambangnya jalan tidak sia-sia atau tepat seperti itu, maka idealnya eh, kegiatan eksplorasinya mesti detail sehingga tingkat keyakinan geologinya bisa tinggi. Dengan demikian nantinya kita akan tahu berapa banyak kita mesti menginvestasikan budget di awal untuk membuka tambang. Gitu. Kemudian dilakukan dengan banyak metode, ya macam-macam. Misalkan untuk laterit lain ya, misalnya kayak di bauxite itu menggunakan test pit. Kita gali lubang, misalkan dalam 10 meter ya, size-nya 80 cm kali 120 cm. Tapi kalau di nikel, kita biasanya drilling ya, karena batuannya sangat kompak, jadi membutuhkan drilling seperti itu. Jadi memang beda-beda disesuaikan dengan komoditasnya. Dampak lingkungan kecil, ya dampak lingkungan kecil. Sebab ketika melakukan kegiatan drilling, kita hanya melubangi dengan diameter kurang lebih 6-8 cm. Nah, 6-8 cm itu kan sangat kecil ya. Dan dampak terhadap lingkungannya tentunya sangat kecil. Nah, jadi kalau untuk ilmu-ilmu yang ada kaitannya macam-macam ya, ada jenis bahan galian. Jadi bagaimana di situ diceritakan proses leaching ya, nikel ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Wahyu. Jadi bagaimana nikel itu terbentuk dengan proses
leaching, di mana mobilitas masing-masing unsur atau elemen itu dibedakan gitu. Yang mobilitasnya rendah nanti ketinggal di atas, contohnya misalkan Fe. Yang mobilitasnya tinggi, mudah mobile seperti itu, nanti akan eh, ikut proses leachingnya sehingga bisa masuk ke permukaan lebih bawah, contohnya Mi seperti itu. Nah, itu tentunya ada kaitannya dengan kegiatan apa namanya penambangan nikel ya, jenis saban nikel ya. Kemudian teknik eksplorasinya nanti itu kan macam-macam ya, kayak tadi perapatan spasi itu kan udah masuk ke teknik seperti itu. Kemudian ada juga bagaimana kita melakukan estimasi sumber daya maupun cadangan. Nah, ini nanti akan dilakukan ketika kegiatan eksplorasinya sudah selesai. Nanti akan dilakukan interpolasi, banyak metodenya. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga bahwa di sini dibedakan menjadi dua ya. Untuk ya pasti teman-teman juga sudah belajar ya. Jadi ada sumber daya atau resource dan ada juga reserve. Nah, yang membedakan adalah kalau resource itu memiliki potensi yang menguntungkan. Sedangkan kalau untuk cadangan atau reserve itu sudah menguntungkan karena sudah melewati proses feasibility study tadi. Nah, jadi memang ada beberapa kelas di sini. Yang pertama invert. Invert itu biasanya istilahnya bahasa Indonesia apa ya? Indicated. Eh, tereka bahasa Indonesia. Jadi invert indicated measure. Jadi klasifikasi cadangan ini yang membedakan adalah bagaimana biasanya dicerminkan dengan spasi. Karena ini membedakan tingkat keyakinannya. Jadi dari invert ke indicated itu misalkan ini spasi eksplorasinya drillingnya misalkan setiap 100 meter. Indicated ini bisa 50, sedangkan di measured ini bisa setiap 25 meter. Ya, jadi memang yang membedakan kelas sumber daya ini adalah tingkat keyakinan geologinya yang dicerminkan dengan semakin rapatnya spasi apa namanya drill hole-nya seperti itu. Sedangkan kok yang di sini probable itu sebenarnya bisa dikonversi ya, measured juga bisa ke probable sini. Nah, probable itu salah satu klasifikasi cadangan yang bisa dikonversi dari sumber daya indicated maupun measured, dan yang kelas paling tinggi itu ada di proven itu. Nah, jadi memang untuk menjadi cadangan memang ada beberapa step ya, mesti melalui beberapa modifying factor. Jadi ada beberapa aspek yang mesti dipenuhi di sini, misalkan aspek metallurgical, misalkan bisa nggak diolah? Oh bisa. Aspek ekonomi, masuk nggak harga jualnya? Biaya penambangannya sesuai nggak? Bisa menghasilkan margin atau profit nggak? Gitu. Aspek sosial, aspek budaya, aspek lingkungannya. Misalkan lingkungan, misalkan, oh ini masuk hutan lindung nggak? Kalau masuk hutan lindung, nggak boleh dong ditambang lewat tambang terbuka, mesti tambang bawah tanah. Nah, hal-hal semacam itu, jadi modifying factor ini yang sangat penting yang dapat menentukan apakah sumber daya itu dapat dikonversi menjadi cadangan yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk ini ya, ini bisa di push. Oh ya, bisa. Nah, selanjutnya terkait risiko ya. Jadi untuk awal-awal memang kegiatan eksplorasi ini eh, apa namanya risikonya sangat tinggi. Jadi kemungkinan gagalnya itu sangat tinggi. Jadi dari 100% itu paling tidak ada 5% yang berhasil sampai goal ke tambang, ke eksploitasi. Nah, jadi kalau kita lihat dari stagingnya di sini adalah memang di awal kegiatan eksplorasi itu memang risikonya tinggi, tapi investasinya rendah. Seperti yang tadi sudah disampaikan, paling 1 meter itu 1 juta sampai 1,25 juta per meternya untuk kegiatan eksplorasi. Satu titik katakanlah 20 sampai 22 meter ya. Jadi hanya 20 juta untuk satu titik. Itu. Nah, kemudian nanti semakin lama staging naik ketika kegiatan penambangan dilakukan, kegiatan marketing dilakukan, itu tentunya resikonya rendah karena sudah dipastikan tingkat keyakinan geologinya sudah diuji melalui eksplorasi tadi. Kemudian cuma yang membedakan adalah investasinya tinggi. Nah, oke. Okay. Uh, screen share-nya boleh di ini. Saya
Ini host disable. Hostnya boleh dibantu? Hostnya mohon maaf, boleh dibantu untuk ini. Ya oke. Itu. Jadi memang semakin ketika proyeknya sudah jalan, otomatis investasi akan meningkat. Begitu. Camp, downside, genset, alat berat, kemudian development, akses, jalan. Betul. Maka dari itu kita penting untuk melakukan eksplorasi itu detail. Supaya apa? Investasi nantinya di stage selanjutnya tidak sia-sia. Jangan sampai eksplorasinya belum detail, tapi sudah invest alat ini itu ternyata setelah ditambang loh kok cadangannya cuma dikit. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini jadi memang kalau stagingnya tadi sudah disampaikan ya bahwa awalnya dari survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, detail, diolah jadi sumber daya cadangan, dibuat visibility study, AMDAL, baru nanti masuk ke kegiatan produksi ya. Awalnya dimulai dengan planning, konstruksi, kemudian operasi, reklamasi, pengangkutan, pemasaran. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, jadi memang ada 3 stage inti kalau misalkan kita mau pecah ya. Yang pertama eksplorasi, yang kedua planning, yang ketiga operation. Nah, kalau di eksplorasi memang tadi ya lebih ke fokus bagaimana kita mencari endapannya. Jadi bagaimana mencari endapannya, kemudian jumlahnya, kuantitinya, kadarnya, seperti itu. Nanti setelah kegiatan eksplorasinya dilakukan, nanti kan akan diperoleh sampel ya. Per sampelnya itu dalam bentuk ya batuan tabung gitu. Nah, kemudian itu nanti dilakukan preparasi basah, kering, di oven, dapat moisture content-nya, sampai nanti dianalisis gitu. Nah, kemudian nanti akan dilakukan validasi juga. Apakah sampelnya ini sesuai dengan kayak tadi ya. Kan ketika kegiatan dilakukan ada data pendukungnya, baik itu for, kemudian setelah itu di model resource, dari model resource itu dipersempit lagi, kemudian dilakukan optimization, dioptimize, dapatlah model cadangan sesuai dengan market saat itu, metode penambangan yang memungkinkan, stripping ratio yang masuk, nah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita sudah ada data ini ya, apa namanya, cadangan, dilakukan perencanaan. Nah, dari itu pushback, nanti perencanaan tahunan, life of mine ya, sampai tambangnya selesai, midterm, paling katakanlah 1 sampai 5 tahun, short term itu biasanya dilakukan oleh teman-teman di site ya, baik itu daily, weekly, monthly, itu nantinya dipantau ketat seperti itu, apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh buyer, apakah sesuai dengan plan yang sudah dieksekusi, kegiatan penggaliannya, kemudian sampai kita membuat pit design. Nanti ada base-nya, kita bikin bermnya, bench-nya, sudut bench-nya berapa, sudah mempertimbangkan aspek geoteknik seperti itu ya. Nah, sampai nanti apa namanya sarana pendukung, jalan akses, kemudian waste dump, kemudian stockyard-nya. Nah, jadi setelah plan-nya selesai, baru nanti dieksekusi di lapangan. Nah, kalau dieksekusi tentunya step penambangan ya teman-teman sudah familiar ya, ada clearing, topsoilnya dikelola, ditumpuk di stoknya topsoil, nanti akan diambil lagi untuk kegiatan reklamasi, kemudian stripping, ditambang, diangkut, stockpiling nanti situ ada seleksi kader ya, akan dilakukan blending, jadi kader yang berbeda akan dimix jadi satu untuk disesuaikan dengan kontrak pembelinya sampai kegiatan apa namanya, kemudian dilakukan kegiatan pengangkutan, ditongkangkan, ada juga yang menggunakan vessel pipa. Nah, selanjutnya ini saya lebih ke apa namanya
apa namanya, visualisasi ya. Jadi ada beberapa gambar nanti yang akan saya sampaikan, nanti selebihnya detail teknis nanti bisa disampaikan oleh Mas Wahyu. Nah, ini contoh beberapa kegiatan apa ya, dokumentasi ya, kegiatan eksplorasi. Jadi yang di sini itu, jadi awal dilakukan safety talk sebelum kegiatan berlangsung. Kemudian ini mesinnya yang dipakai, kita pakai Jekro 175, Jekro 200 untuk kegiatan drillingnya. Kalau ini untuk titik post drillnya. Jadi nanti akan dipasang peralon dan semen seperti ini untuk lokasi yang sudah dilakukan drilling. Nah, dan di sini juga kita lakukan penanaman. Jadi kegiatan eksplorasi itu juga punya kewajiban untuk melakukan reklamasi. Itu kita tanam di sini tanaman-tanaman pokoknya. Itu itu ada beberapa yang apa namanya, dokumentasi di lapangan. Selanjutnya ini juga sama ya. Jadi yang sebelah kiri itu mesin yang kita pakai. Nanti drilling, nanti pipanya ini akan masuk di extend, 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 nanti masuk. Kemudian ini ada P2H ya. Jadi sebelum kegiatan dilangsungkan, ada kegiatan pengecekan mesin, apakah mesin itu dapat beroperasi dengan baik. Kemudian, nah ini juga ada, ini propernya, jadi itu yang akan dilakukan, apa yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi. Dan ini sebelah kanan ini adalah camp. Jadi kita menggunakan flying camp, jadi teman-teman itu stay di atas untuk kegiatan eksplorasi. Nah, selanjutnya ini ada salah satu visualisasi ya, peta. Jadi ini peta yang dibuat oleh teman-teman di lapangan untuk merencanakan kegiatan eksplorasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada spasi yang masih 50, ini yang spasi 25. Nah, yang 50 ini memang awalnya semuanya 50. Kemudian nanti setelah yang 50 ini selesai semua akan didetailkan menjadi 25. Di tengah-tengahnya nanti ada titik lagi, 25, 25, 25, seperti itu. Nah, nah kalau yang ini spasinya sudah 25 semua ya. Sudah 25 semua. Terus ini yang peta untuk satu IPPKH eksplorasi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh database teman-teman ya. Jadi ketika dilakukan eksplorasi nanti ada pencatatannya. Jadi ada meter pertama, kedua, ketiga, sampai katakanlah stop bore itu mentok katakanlah di meter 18. Nah, di sini ada kodenya nih. Boro ID-nya, kode sampelnya, dari sampai meter 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Itu panjang core-nya. Jadi kita ada persyaratan ya. Jadi core recovery-nya itu minimal wajib 95%. Dan nanti ada zonanya. Tadi dicek lewat visualisasi foto, oh ini limonit, oh ini masuk saprolit, oh ini ada bouldernya, saprolit, kemudian sampai ke bedrock, seperti itu. Nanti di titik selanjutnya akan sama, oh ini topsoil, ini limonit, dan seterusnya. Ini nanti diidentifikasi oleh teman-teman geologis ya. Itu. Kemudian ini juga sama. Jadi ketika dari masing-masing tadi itu dijadikan satu ya database-nya. Jadi ada sekian titik, nanti ada komposisinya. Di sini dapat kita lihat misalkan titik satu ya, di blok A, ini kolarnya, koordinatnya, topsoilnya sekian, limonit sekian, saprolitnya sekian, bedrocknya sekian,
itu bouldernya sekian, dan total kedalamannya itu ada 18 meter, 33, 27, 29, dan seterusnya. Ini core recovery-nya minimal 95%. Ini jumlah sampelnya sesuai dengan jumlah meternya. Ini total depth kedalamannya. Nah, selanjutnya setelah eksplorasinya dilakukan validasi, kemudian dilakukan pelaporan hasil eksplorasinya, itu nantinya akan dilakukan modeling oleh teman-teman Geos ya. Jadi ketika modeling itu dilakukan, awalnya kita plot masing-masing drill hole-nya, kemudian kita kasih legend ya. Oh, yang merah ini misalkan limonit, oh kuning itu saprolit yang kadarnya sekian. Oh, ini yang biru itu saprolit yang high grade katakanlah di atas 1,8. Nah, itu nanti akan dikasih legend. Visualisasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian nanti masing-masing titiknya drill hole-nya itu dilakukan interpolasi. Nah, interpolasi atau domaining-nya itu nanti untuk membuat zona. Jadi misalkan nanti masing-masing apa drill hole itu kan ada ketebalan limonit limonit ya. Nanti itu diinterpolasi atau disambungkan dengan garis seperti itu sampai nantinya akan kebentuk solid atau bidang atau solid itu kayak apa ya? Kayak bidang tertutup ya. Nanti diinterpolasi seperti itu sehingga dapat seperti ini volume ya. Nanti dihitung volumenya, volume saprolitnya, limonitnya, bedrocknya seperti itu. Nah, setelah itu nanti di kemudian kita split menjadi model. Nah, jadi size-nya kalau blok model yang kita pakai di sini itu size-nya 12,5 kali 12,5 dikali ketebalan 1 meter ya. Nah, jadi masing-masing blok itu nanti akan kita insert kadernya. Kader dari drill hole hasil eksplorasi. Nah, nanti akan kita insert di situ. Nanti metodenya macam-macam. Biasanya kalau di kami menggunakannya kriging ya. Nanti kami hitung variogramnya, kita insert seal-nya di situ. Nanti itu untuk mengestimasi nilai kadar dalam prospek satu pulau seperti itu. Tapi sebetulnya kalau untuk belajar ada juga metode lain meskipun akurasinya tidak sebagus kriging ya. Jadi ada juga yang nearest neighbor. Nearest neighbor itu ada suatu blok, nanti bloknya itu diinterpretasi berdasarkan kadar pada lubang bor terdekat. Jadi kalau lubang bor terdekatnya bilang kadar 1,8, maka blok itu kadarnya 1,8. Itu nearest neighbor. Jadi drill hole terdekat itu akan mempengaruhi kadar pada blok itu. Yang kedua ada juga inverse distance. Inverse distance itu nanti kita average. Jadi ada beberapa titik bor di sekitarnya kita average dengan membagi dengan jaraknya. Misalkan kalau untuk inverse distance ya, ada juga nanti inverse distance square, kadarnya dikuadratkan, nanti ada pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan di sini intinya adalah kalau inverse distance itu nanti kadar di titik bor 1 dibagi jaraknya terhadap blok yang mau diprediksi kadarnya. Ditambah titik bor 2 kadarnya dibagi jarak terhadap blok itu. Tambah titik bor 3 dan seterusnya. Jadi dipertimbangkan kadar yang ada di sekeliling blok itu untuk mengestimasi kadar yang ada di blok. Ini salah satu metode ya. Jadi kalau kita summary-kan memang eh, tadi udah ada beberapa penjelasan singkat ya bahwa eksplorasi itu merupakan salah satu kegiatan penting dalam bisnis penambangan yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan geologi sebelum dilakukan kegiatan operasi. Nah, karena tadi concernnya adalah saat operasi itu butuh high cost, padat modal, butuh injek capex, butuh investasi yang tinggi, maka jangan sampai investasi atau cost yang dikeluarkan itu sia-sia. Maka dari itu kita mesti melakukan eksplorasi detail sehingga tingkat keyakinan geologinya tinggi. Gitu. Kemudian poin kedua, tanpa eksplorasi yang dilaksanakan dengan baik berpotensi meningkatkan biaya operasional maupun investasi. Gitu. Nah, tapi kalau dilaksanakan dengan baik, tentunya nanti penambangannya bisa efektif, targetnya mudah kecapai, baik sisi
quality maupun quantity, dan di sisi biaya nanti bisa efisien, low cost atau low capex. Yang ketiga, eksplorasi dapat juga berfungsi sebagai sarana peningkatan valuasi perusahaan, di mana cadangan yang diperoleh dapat dikapitalisasi dan digunakan untuk peruntukannya. Seperti itu. Nah, ada juga misalkan perusahaan khusus eksplorasi. Misalnya waktu itu saya pernah diskusi dengan CEO-nya salah satu perusahaan eksplorasi di Sydney ya, namanya Gold Mountain itu. Beliau punya proyek di Papua Nugini. Jadi perusahaan beliau ini fokusnya hanya eksplorasi, dapat sumber daya, divaluasi, dijual. Tidak sampai kegiatan penambangan. Nah, jadi memang ada beberapa company, perusahaan eksplorasi yang memang hanya sampai sumber daya, kemudian sumber daya itu datanya dijual. Untuk perusahaan lain atau perusahaan tambang yang memiliki minat untuk melakukan eksploitasi di situ. Nah, jadi memang eksplorasi juga dapat punya tujuan lain ya. Kayak tadi bisa meningkatkan valuasi company-nya atau bisa juga langsung ketika didapat data sumber daya bisa langsung dijual. Nah, selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi ya. Ini Pulau Gap yang kami ambil dengan drone. Nah, jadi kami di sini untuk mendukung kegiatan eksplorasi maupun perencanaan tambang, kami menggunakan drone. Satu pulau kami drone, jadi kami tahu detail lokasinya. Ini ada kampung, kemudian ada jetty, ada pelabuhannya, ini ada jalan akses tambangnya. Gitu. Jadi kalau untuk Pulau Gap sendiri memang usianya masih sangat panjang. Gitu. Cadangannya sangat melimpah, apalagi sumber dayanya. Nah, ini kami juga menggunakan ini ya, apa namanya, software. Jadi di sini kita bisa melihat 3D, jadi drone itu melakukan visualisasi, kemudian kita bisa lihat 3D-nya. Gitu. Jadi engineer di sini dimudahkan dengan adanya ini. Kemudian selanjutnya, ini contoh kita view pit ya. Jadi ini vegetasinya, ini base lantainya, lantai tambangnya, ini bisa dilihat ini ekskavatornya. Dan ini bisa kita lihat juga ini crash-nya, crest-nya gitu. Ini slope-nya ya. Kan kita kalau nambang pasti bikin slope. Gitu. Nah, ini bisa dilihat dan bisa jadi alat bantu untuk visualisasi. Kemudian ini selanjutnya apa ini? Nah, ini salah satu apa ya? Foto ya, bench yang ada di front ya. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh sangat erratik nih. Misalkan ini hitam nih, sekilas. Ini topsoilnya atasnya, terus ini saprolitnya nih. Nah, yang ini limonit nih, limonit, 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 limonit. Yang centang limonit semua. Saprolitnya, nah, saprolit itu biasanya ada batuannya, ada graniritnya, warnanya terang. Nah, nanti Mas Wahyu bisa menjelaskan gitu. Nah, ini limonit nih. Nah, biasanya limonit itu tebal ya, ini 7 sampai 8 meter, saprolit itu bisa 10 sampai 11 meter. Jadi satu titik bor itu bisa sampai 22 meter. Itu. Bawahnya ada bedrock, ini ada itu nggak kelihatan, ada batu putih sini. Ini contoh visualisasinya. Jadi ini penampang untuk memperlihatkan bahwa ya nikel itu sebetulnya tidak simpel ya. Sebab komunitas yang sangat erratik, jadi bisa jadi kita drilling di satu titik, ada titik sebelahnya nggak ada. Tuh, makanya kegiatan eksplorasinya mesti detail untuk nikel. Ini salah satu tadi ya, kalau ini foto langsung, ini foto yang tadi di drone sebelumnya, jadi ini ada jalan masuk, ini base, jadi kita nambang basisnya level, setiap 2 meter kita turun ya, kita turun setiap 2 meter, nah ini kan kelihatan, ini kan, nah ini bulat-bulat ini kan, ini kan yang terang ini kan saprolit ini, nah ini terang, sisanya limonit, nah hitam ini topsoil ya. Jadi memang mesti jeli, jadi kalau kita di lapangan mesti jeli terhadap mana yang kita pisahkan, mana saprolit, mana limonit yang nantinya akan diangkut ke stok. Ini contoh view foto aja sih dokumentasi di technical ini yang merah, kuning, biru itu mitra semua, technical yang hijau ya. Ini lagi kegiatan biasanya upacara ya, setiap Senin atau safety talk. Ini di nursery-nya.
Kita ada tempat pembibitan juga untuk mendukung kegiatan reklamasi. Ini contoh untuk visualisasi ya kegiatan mining sampai ke stok ya. Kita menggunakan ADT di frontnya, kita gali, muat, diangkut oleh ADT sampai ke stockyard. Ini contoh stockyard. Jadi di stockyard itu cukup lokasi yang data, kita damping di situ, kita laminasi bawahnya menggunakan batu split ya. Jadi di situ ada batu split juga. Kemudian atasnya kita tutup dengan terpal. Tujuannya apa? Supaya hujan, ketika hujan itu tidak ada peningkatan moisture content. Gitu. Karena harga jual apa namanya revenue-nya itu sangat apa ya, ada kaitannya langsung dengan moisture content. Karena di sini curah hujannya cukup tinggi, hujannya cukup sering ya. Jadi kita antisipasi dengan ketika sudah diproduksi di stok ya, kita jaga supaya MC-nya tidak naik. Tuh. Kemudian ada lagi ini kegiatan salah satu foto. Ini awalnya di stockpile. Kalau di stockpile kita menggunakan rigid DT. Ini tumpukan-tumpukan kecil tadi udah dicek kadarnya. Oh ini kalau ini di mix, dicampur, digabung ya, di blending. Tumpukan ini masuk ke tongkang ini. Nanti teman-teman quality assurance yang membuat plan itu, kemudian nanti di loading ke dump truck rigid, nanti dibawa ke tongkang. Nah, sampai tongkang, dia dumping, kemudian ada ekskavator di dalamnya, ini yang menata. Nah, ini contoh visualisasi jadinya Pulau Gak. Ini satu pulau, ini bisa dilihat ya, di sini ada bench-bench ya. Bench-bench, ini diangkut, set, sini dump truck masuk, ya. Setelah itu ditutup dengan terpal. Gitu. Dengan terpal. Nah, jadi setelah selesai pemuatan, terpalnya tertutup semua, tongkangnya jalan. Dan ada lagi, ini posisi kalau tongkangnya antri ya, jadi di luar tuh ada antrian tongkang yang siap dimuat untuk dibawa ke pembeli. Nih, jadi mekanismenya, jadi memang awalnya dump truck masuk, dia isi di bagian belakang dulu, bagian belakang, manuvernya di dalam, kemudian masuk juga, isi di sisi sideboardnya. Begitu ini udah penuh sampai sini, yang belakang udah penuh, isi atret mundur. Seperti ini udah penuh ya, ada excavator yang nata. Jadi di sini dia masuk posisi mundur damping. Gitu. Jadi memang ada uh, teknik khusus ya untuk bagaimana kita mengisi tongkang. Seperti itu. Dan next apa ya? Nah ini teman-teman kalau misalkan lagi nggak ada kegiatan nih, udah target produksi kecapai ya teman-teman bisa snorkeling, diving di pantai sekeliling. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Nanti selanjutnya bisa disampaikan oleh Mas Wahyu. Nanti untuk tanya jawab nanti di sesi setelahnya aja. Oke. Ya, demikian. Makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya silakan ya, Mas Wahyu. Silakan, Mas. Makasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Gembong Suryo Wibowo yang telah memberikan materinya. Nah, sebelum kita masuk di Bapak Wahyu Tri Utomo, di sini saya akan membacakan sedikit CV singkat dari beliau. Nah, beliau ini adalah eh, seorang exploration data supervisor dari perusahaan PT Gagnikel. Nah, beliau ini dari apa? Mana? Sorry Pak, dari mana? Halo, apakah Ya, halo terdengar? Pak. Oh Ya, ya, sorry Pak, ada kesalahan sedikit.
Eh, oke, jadi sorry, saya ulangi lagi, mohon maaf. Jadi di sini sebelum memulai, saya izin membaca CV singkat dari Bapak Wahyu, eh, Wahyu Triutomo. Nah, Bapak ini tamatan S1 Teknik Geologi di Tinas. Eh, Kerjaan beliau, dia merangkap sebagai Exploration Data Supervisor dari perusahaan PT Gag Nikel. Mohon izin Bapak, sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit. Dan setelah itu kita akan lakukan diskusi atau sesi tanya jawab. Dan kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ketika sudah selesai dipaparkan, bisa langsung kita masuk dalam seksi diskusi. Untuk waktu dan tempat, Bapak, saya persilakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Justinus sebagai moderator ya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Siap? Terdengar jelas, Pak? Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, tadi sudah disampaikan summary dari kegiatan eksplorasi sampai dengan penambangan bahkan pemuatan. Nah, di sini saya akan mengulas kembali terkait eksplorasi nikel ya, terutama dari sisi teknis eksplorasi nikel yang yang berkembang di Indonesia. Berikut adalah CV singkat saya. Saya adalah seorang sarjana teknik geologi ya, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta. Nama saya adalah Wahyu Tri Utomo. Untuk saat ini saya bekerja sebagai supervisi data eksplorasi, yang mana tugas dan tanggung jawab saya yaitu tidak lain adalah merencanakan kegiatan eksplorasi secara teknis dan juga biaya. Mungkin langsung saja, ini adalah rangkuman ya nanti apa yang kita bahas terkait eksplorasi nikel. Di antaranya ada apa itu eksplorasi, selanjutnya ada identifikasi batuan asal, selanjutnya ada mineralisasi latrit, metode sampling, survei topografi, pengeboran, logging, preparasi sampel, QA/QC atau quality assurance, quality control sampel, serta analisa sampel dan terakhir pelaporan hasil eksplorasi. Ya, mungkin langsung saja apa itu eksplorasi? Ya, seperti banyak di literasi ya, eksplorasi banyak pengertiannya, tapi di sini saya mengambil pengertian dari SNI ya, Standar Nasional Indonesia, yaitu di SNI 4726 tahun 2019. Ya, di dalam SNI untuk eksplorasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah eksplorasi pendahuluan atau general exploration. Yang kedua adalah eksplorasi terperinci atau detail exploration. Ya, untuk eksplorasi pendahuluan sendiri di sini adalah kegiatan teknis dalam rangka penyelidikan umum dan prospeksi untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya jebakan mineral. Sedangkan untuk eksplorasi terperinci sendiri, kegiatan teknis dalam rangka memperoleh informasi secara terperinci. Nah, kuncinya di sini yang satu adalah penyelidikan umum dan yang satu yang adalah secara terperinci ya dan juga teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya tertunjuk dan atau terukur dari jebakan mineral. Ya, selanjutnya apa itu nikel? Ya, dari beberapa literasi juga disampaikan ya bahwasanya nikel merupakan suatu logam yang mempunyai sifat tahan karat. Dalam keadaan murni, nikel bersifat lembek ya, tetapi jika dipadukan dengan besi atau krom atau logam lainnya, dapat membentuk baja tahan karat
yang biasa kita kenal dengan stainless steel, yang mana pada sekarang ya banyak dimanfaatkan di peralatan dapur, ornamen rumah dan juga gedung serta komponen industri. Serta juga dalam pengembangannya untuk asosiasi nikel sendiri, untuk yang sekarang ya itu asosiasinya terkait dengan koba juga, nanti ada baterai lithium untuk pengembangannya. Itu juga sama beranjak dari nikel dan juga koba. Nah, di sini ada peta distribusi deposit nikel ya di seluruh dunia. Seperti yang tergambar bahwasanya untuk distribusi nikel sendiri itu secara genesa terbagi menjadi dua ya, yaitu adalah nikel latrate dan juga nikel sulfida. Untuk nikel yang ada di Indonesia sendiri itu didominasi oleh nikel latrate ya, nikel latrate. Nah, untuk nikel latrate sendiri yaitu adalah endapan nikel yang dihasilkan dari konsentrasi residu pada proses pelapukan batuan beku ultramafic. Itu untuk ore mineralnya adalah garnerit. Sedangkan untuk nikel sulfida adalah endapan nikel primer yang terbentuk melalui proses hidrotermal pada batuan mafic sampai ultramafic untuk ore mineralnya di Finlandia ya. Ya, selanjutnya ada identifikasi batuan asal. Di sini nanti kita mengenal jenis batuan, deskripsi batuan, identifikasi batuan, faktor pengaruh, dan pembentukan di nikel latrate. Nah, untuk batuan sendiri, mungkin dari teman-teman mahasiswa semuanya atau praktisi juga sudah ketahui ya bahwasanya jenis batuan terbagi menjadi 3, yaitu ada batuan beku atau ignition rock, ada batuan sedimen, dan juga metamorphic rock. Nah, untuk nikel yang berkembang di Indonesia sendiri adalah tipikal nikel laterite, yang mana untuk nikel laterite ini merupakan produk dari pelapukan batuan yang mengandung unsur nikel di dalam mineral asalnya, yaitu biasa terdapat pada olivin maupun piroksin sebagai mineral utama. Nah, berdasarkan mineralnya, untuk batuan pembentuk nikel adalah batuan beku. Nah, batuan beku sendiri banyak ya jenisnya. Ada batuan beku asam, intermediate, mafic sampai ultramafic. Sementara untuk mineral pembentuk nikel atau yang mengandung unsur nikel itu ada di mineral olivin dan piroksin. Sehingga di dalam batuan beku pun tidak semuanya dapat membentuk nikel. Akan tetapi batuan yang paling berpotensi membentuk nikel atau deposit nikel secara laterite maupun secara sulfida adalah di batuan mafic sampai ultramafic ya, atau lebih tepatnya di ultramafic, yaitu di batuan peridotit atau jenis lain. Nah, untuk batuan peridotit sendiri juga biasanya dapat dibagi beberapa ya. Ada batuan peridotit Hasburgite, Lazulite, Verdite, dan juga dengan komposisi yang maksimal dengan olivin di atas 90% itu ada dunit. Nah, berikut untuk klasifikasi batuan ultramafic dari dunit, peridotit, piroksinit, dan hornblendite. Ini sama ya, bisa berpotensi membentuk nikel latrate. Tinggal nanti ke faktor pembentuk lainnya. Ya, selanjutnya adalah faktor pengaruh. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk faktor pengaruh yang pertama adalah dari sisi batuan sumber. Nah, selain batuan sumber ada pengaruh dari sisi struktur geologi, serta ada topografi, serta ada waktu geologi, ada iklim dan juga pelapukan, kondisi asam basa dan juga pelapukan. Nah, berikut adalah pembentukan nikel latrite secara singkat ya. Ini saya gambarkan ke dalam gambaran seperti ini. Nah, pada awalnya dari poin A ya, dari gambar yang pertama yaitu di sini untuk warna hijau ini adalah batuan ultramafic, saya gambarkan dengan warna hijau. Selanjutnya ada rekahan-rekahan, ini adalah struktur geologinya, serta ada topografi ya, ada bentukan topografinya. Bentukan topografinya. Nah, ini adalah bentukan topografinya. Ada yang upland, slope, sama basin. Nah, untuk selanjutnya batuan asal. Awalnya batuan asal ya, batuan asal ultramafic.
yang mengandung olefin piroksin tadi memiliki unsur yaitu Fe, Ni, Mg, dan Si. Ini gambaran ini adalah gambaran unsur pada batuan asal yang masih belum mengalami penelisasi. Selanjutnya faktor lain adalah air hujan ya atau muka air tanah yang naik turun dan juga melarutkan dari unsurnya nanti. Nah, untuk selanjutnya di poin B, air tanah asam masuk ke dalam rekahan melalui rekahan dari struktur geologi dan dia melarutkan unsur yang tadinya berikatan antara Fe, Ni, Mg sama Si terpecah ya. Fe, Ni, Mg dan Si-nya terpecah dan nanti akan saling berikatan di fase berikutnya. Nah, selanjutnya dari poin C, setelah unsurnya terpecah dari sisi dari bantuan muka air tanah, akan terikat ya, saling terikat. Untuk di bagian atas, di bagian atas atau yang berwarna coklat ini adalah unsur dengan kaya Fe atau unsur yang unmobile ya, atau istilahnya dia tidak ikut larut ke dalam air tanah, jadi dia tertahan di bagian atas. Ini nanti membentuk residual enrichment atau biasa disebut soil limonite. Selanjutnya untuk unsur yang mobile yang mudah larut, dia akan membentuk di bagian bawah yaitu supergene enrichment atau biasa kita sebut di saprolit. Begitupun untuk fase waktu yang berlangsung dengan kondisi topografi batuan asal, struktur, dan juga ada penambahan reagen kimia dan juga muka air tanah yang terus naik turun sehingga mempengaruhi fase berikutnya yaitu pembentukan lapisan limonit, terus ini ada saprolit, dan ini adalah zona transisi, di mana untuk zona transisi ini pengaruh ikatan oksida O2, hidroksida H2O ya atau muka air tanah itu bercampur. Jadi di sini ada limonit, terus ini ada saprolit, dan di sini ada transisi. Nah, ini adalah fase yang terakhir dalam pembentukan nikel laterite ya. Sudah terbentuk lapisan sempurna, yaitu ada limonit, ada transisi, dan juga ada saprolit, serta di atasnya ada topsoil yang memiliki unsur hara untuk ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Ya, berikutnya adalah mineralisasi laterit ya. Nah, di sini untuk mineralisasi laterit dari mineral primer, olefin, piroksin, amfibol. Dengan proses pelapukan yang menyertainya yaitu adalah air atau H2O dan juga air dengan oksigen atau O2, sehingga melarutkan tadi unsur-unsur yang ada atau unsur utama ya, Mg, Si, Ni sama Ni tadi, sama Fe ya. Nah, itu membentuk mineral sekunder. Yang mana di bagian atas akan banyak mineral oksida, yang mana mineralnya itu dari unsur Fe yang unmobile terikat dengan oksigen atau O. Biasa dia kaya akan besi ya kalau di bagian atas. Makanya untuk profil laterit sendiri di bagian atas itu besinya tinggi. Selanjutnya di bagian tengah antara mineral oksida dan hidroksida di situ sudah tercampur ya. Jadi besi dan juga magnesiumnya lebih rendah dibanding lapisan yang atas, tapi magnesiumnya sudah mulai naik. Dan yang terakhir di bagian paling bawah membentuk serpentine group atau biasa kita sebut dengan garnerit, yang mana di situ Mg-nya tinggi ya, dia di lapisan di paling bawah, dan juga ikatannya atau proses pelapukannya dipengaruhi oleh ikatan dengan air. Nah, itu berada di posisi paling bawah dan Mg-nya tinggi. Jadi secara zona tadi terbagi ke dalam limonit, saprolit. Sedangkan secara kimia atau secara unsur sebenarnya di lapisan atas itu ada lapisan kaya akan Fe dan di bawah kaya akan dengan Mg. Nah, ini adalah contoh-contoh mineralisasi
ada hematit, ada lutit, limonit, talc, dan juga serpentine group, termasuk diantaranya garnerit. Selanjutnya metode sampling, ya. Tadi sudah disampaikan ya bahwasanya metode sampling itu ada banyak. Salah satunya ada test pit. Test pit itu penggalian lubang ya berbentuk persegi, yaitu biasanya hanya dapat dilakukan di zona latrit atau di lapisan tanah dan tidak bisa menembus lapisan batu. Sedangkan ada metode lain yaitu selain test pit ada juga metode channel sampling ya. Channel sampling juga biasa dipakai dengan penggalian di dinding ya atau channel. Nah, itu juga tidak bisa mengcover untuk mendapatkan lapisan secara menyeluruh ya sampai dengan batas bedrocknya. Sedangkan untuk metode yang paling efektif yang terutama di eksplorasi nikel ya, itu yang digunakan adalah pengeboran inti karena keterwakilan ukuran sampel, penetrasi kedalaman juga bisa maksimal ya, bisa mencapai batas batuan dasar. Selanjutnya ke survei topografi ya. Tadi topografi juga salah satu faktor pembentuk nikel ya. Ini yang dapat kita amati bahwasanya setiap topografi itu dapat membentuk nikel mempengaruhi ketebalan nikel yang beragam. Salah satunya ini ada flat upland atau di dataran di tinggian dia membentuk. Nah, ini adalah yang kuning dan hijau muda adalah latrit ya. Yang kuning ini adalah limonit, yang hijau adalah yang kuning adalah limonit, yang hijau adalah saprolit. Nah, untuk di topografi di flat upland atau di dataran di tinggian ini limonit dan saprolitnya bisa berkembang secara kuantitas ya, secara tebalnya dia tebal. Dan kualitasnya biasanya lebih baik karena di sini tidak ada erosional dari lapisan di atas. Selanjutnya ada topografi yang kedua yaitu hill slope atau lereng ya. Untuk lereng sendiri pembentukan latrit tidak begitu bagus ya karena runoff-nya dia tinggi atau kelolosan air ke bawahnya tinggi, jadi dia tidak sempat menembus lebih dalam lagi untuk membentuk nikel, latrit nikel. Selanjutnya di lowland basin atau di cekungan ya. Di cekungan ini juga tinggi, tebal maksudnya, tebal dari sisi kuantitas. Tapi dari sisi kualitas dia tidak lebih baik daripada flat upland karena di sini sudah tercampur erosional dan juga longsoran ya. Biasanya ada sisa material dari atasnya dia sudah tertransport ke bagian basi. Nah, untuk survei topografi sendiri biasa kami gunakan yaitu metodenya ada ground survey menggunakan total station atau GPS geodetik. Selain itu juga kita menggunakan LIDAR, bisa digunakan untuk semua kondisi lahan ya. Ada juga data SRTM, itu biasa untuk survei awal. Serta untuk skala survei, hasil survei sendiri biasanya ditetapkan oleh kompeten person ya. Untuk hasil survei sendiri nantinya dari survei baik itu dari data ground survey ataupun LIDAR nanti akan diverifikasi dan divalidasi biasanya dilakukan plotting atau disebandingkan di software. Biasa kita lakukan kalau untuk di GAP sendiri kita perbandingkan survei topografinya di software Surpak dengan plotting data LIDAR dan juga ground survey. Nah, selanjutnya untuk penentuan titik bor, seperti tadi ya, karena titik ini berpengaruh terkait juga dari tingkat keyakinan geologi ya, bahwasanya kalau untuk spasi jauh dia keyakinannya rendah dan juga untuk spasi dekat ya keyakinannya sudah lebih tinggi ya, lebih baik. Nah, untuk penentuannya sendiri diawali dari untuk yang greenfield ya, artinya di situ memang belum pernah dilakukan pengeboran. Biasa kita lakukan mapping terlebih dahulu untuk mengelompokkan mana batuan, mana latrit, atau biasa kita sebut kalau batuan itu regolith dan juga latrit. Selanjutnya kita buat sistem titiknya itu adalah grid, yaitu memiliki jarak yang sama supaya mempermudah dalam proses estimasi berikutnya.
Nah, selanjutnya untuk titik tersebut setelah diberi jarak kita lakukan eksplorasi ya, dilakukan pengeboran untuk jarak yang sudah ditentukan, dan setelah dilakukan pengeboran kita lakukan analisa mana yang memang dia termasuk latritnya yang dangkal ataupun dalam. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang ungu adalah latrit yang dangkal atau regolitnya. Untuk yang warna krem ya, krem ini adalah latritnya. Nah, sehingga untuk selanjutnya kita perapat lagi ke spasi 100. Nah, kita ambil juga untuk daerah yang memang latritnya yang lebih baik ya, atau yang bukan regulit. Nah, kita detailkan lagi tadi titik yang awalnya di sini, selanjutnya kita perapat lagi di 100. Sama prosesnya, nanti kita lakukan eksplorasi atau pengeboran. Untuk selanjutnya, untuk data yang didapatkan, kita plot ulang untuk membuat peta penyebaran detailnya, mana yang termasuk regulit dan juga latrit, dan mana yang bisa dilakukan pengembangan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah spasi 50 sama. Intinya kita menentukan spasi itu berdasarkan hasil eksplorasi atau pemetaan dari yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengeboran. Nah, setelah tadi melakukan survei topografi adalah pengeboran. Pengeboran yang tadi sudah disampaikan ya bahwasanya untuk pengeboran sendiri menggunakan mesin bor dan kebetulan untuk yang bijak adalah pengeboran menggunakan unit mesin bor tipe J-Crow ya. Untuk proses pengeboran nanti berjalan secara vertikal ya, artinya dari permukaan ke bawah, dari permukaan, ini permukaan. Nanti pengeboran dilakukan secara vertikal, nah, seperti ini. Nah, setiap 1 meter sampel diambil. Nah, setelah itu lanjut lagi, nanti sampelnya diambil lagi. Begitu seterusnya sampai dengan batas bedrock. Nah, untuk data-data titik hasil pengeboran diplot juga ya. Untuk datanya di collab di sini kita di plotnya di software Surpak untuk mempermudah dalam validasi nanti. Selanjutnya logging. Nah, untuk logging sendiri adalah pencatatan sampel hasil pengeboran ya. Yang mana logging tadi sudah sempat sampaikan juga ya, logging harus berisi kode borehole, terus ada interval dari dan kedalamannya, ada core recovery, jenis material, warna, terus ada tekstur geologi dan mineral domain. Nah, berikut adalah gambaran zona nikel latrit yang mana ada di Pulau Gap ya. Di sini masing-masing dapat kita deskripsi ya. Biasanya kita deskripsi dari sisi warna dulu. Karena untuk warna yang gelap dan tanah gembur ini yang paling mencolok adalah perbandingan dari warna. Untuk warna yang merah adalah red limonic, yang kuning adalah yellow. Biasanya sudah banyak mengandung unsur Mg ya, atau mineral kaya akan Mg. Contohnya adalah serpentin. Dicirikan dengan warna yang sudah kehijauan atau kebiruan. Nah, untuk saprolit sendiri secara litologi dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Untuk orthosaprolit atau saprolit dia yang lunak. Biasa dia berada di zona transisi antara limolid dan saprolit. Selanjutnya ada rocksaprolit di mana komposisi batuan dan juga latrit saprolit tanahnya dia hampir seragam ya 50-50. Selanjutnya di saprolit rock. Nah, dia sebenarnya komposisinya sudah menjadi saprolit ya, akan tetapi dia masih secara visual masih seperti batuan full. Nah, yang terakhir adalah zona batuan asal ya, atau bedrock. Dicirikan dengan keterdapatan batuan ya, batuan yaitu tadi di ultramafic ataupun batuan mafic. Selanjutnya ini ada deskripsi ya. Di sini ada contoh dari pengeboran ya, sampel pengeboran per 1 meter.
Nah, di sini terlihat ya, kebetulan di sini untuk topsoilnya tidak nampak. Nah, ini untuk yang merah ini adalah limonit. Selanjutnya sudah ada batu-batuan, dia masuk ke zona saprolit. Dan juga ada batuan di tengah ya, full 1 meter, kita sebut ini adalah boulder. Dan juga tembus ke tanah lagi yang mencirikan dengan warna kehijauan. Ini ke zona saprolit kembali, dan yang terakhir adalah zona bedrock. Untuk zona bedrock sendiri diambil 3 meter untuk di eksplorasi di PT Gapnika sendiri. Jadi kita standarnya di 3 meter untuk penentuan bedrock. Oke, untuk selanjutnya di proses selanjutnya ya, tadi ada survei topografi, setelah itu ada pengeboran. Nah, pengeboran menghasilkan sampel yang di logging. Selanjutnya untuk sampel akan dilakukan proses preparasi sampel. Yang dimana untuk proses preparasi sampel sendiri dimulai dari yang pertama adalah pembongkaran. Jadi untuk sampel yang tadi sudah di logging dan juga di deskripsi, nanti di packing secara rapi dari lapangan, dikirimkan ke preparasi ya, dan dilakukan pembongkaran sesuai kodenya masing-masing. Setelah itu dilakukan timbang basah ya, timbang sampel basah. Dan setelah itu dilakukan pengovenan. Setelah kering nanti dilakukan timbang kering. Nah, antara timbang basah dan kering ini nanti diketahui penyusutan dari kadar air ya, atau kita sebut dengan MC. Setelah itu sampel setelah kering kita lakukan penghancuran 3 mili atau di jaw crusher ya. Dan setelah di jaw crusher, di splitting, di mixing, di splitting, dibagi dua, nanti setelah sampel salah satu sampelnya akan menjadi sampel duplikat, sisanya akan diproses berikutnya. Setelah dihancurkan 3 mili, selanjutnya dihaluskan ya. Dihaluskan atau di pulverizer. Di sini dihaluskan sampai dengan 200 mesh. Nah, sama nanti hasilnya akan di splitting, di mixing dan juga di splitting, dan akan dilakukan uji fraksinasi atau kelolosan. Dan untuk sampel yang lolos nanti selanjutnya akan dikemas untuk dilakukan proses berikutnya atau di analisa sampel. Nah, itu tadi dari proses preparasi seperti itu. Selanjutnya di proses quality control dan quality assurance dan quality control. Nah, di sini fungsi dari quality control sendiri adalah untuk mengontrol kualitas. Jadi sampel-sampel tadi yang telah kita dapat proses pengeboran, selanjutnya kita lakukan preparasi. Nah, kita harus lakukan juga terkait pemantauan atau quality control terkait kualitas. Ya, baik itu biasanya kita karena kan setelah itu kan proses selanjutnya adalah proses menggunakan alat ya, atau analisa. Kita harus tahu alat yang digunakan itu sudah bagus atau belum, seperti itu. Kuncinya seperti itu sih. Jadi bagaimana cara kita tahu untuk alat ukur atau alat analisanya sudah bagus atau belum? Yaitu dengan kita menyisipkan sampel quality atau beberapa sampel. Nah, contohnya adalah satu dari duplikat sampel ketika tadi melakukan jaw crusher, satu juga dalam duplikat sampel saat melakukan pulverizer. Jadi ada satu sampel original yang itu terbagi menjadi dua lagi, artinya ada proses jaw crusher dan juga pulverizer yang nantinya akan dianalisa. Nah, dari ketiga sampel tersebut ketika dianalisa itu seharusnya sama karena sampelnya berasal dari sampel yang sama. Nah, apabila itu berbeda, nah nanti kita akan mengetahui di mana tingkat kesalahannya. Kalau memangnya itu sudah sama, berarti apa yang telah kita lakukan dari proses preparasi sampai analisa itu sudah bagus. Atau itu biasa disebut dengan presisi. Sudah presisi. Selanjutnya ada juga penyelipan atau istilahnya penyisipan sampel blank. Artinya kita ambil sampel dari batuan yang memang tidak mengandung nikel. Kita sisipkan di antara 20 sampel itu untuk dilakukan preparasi yang sama. Jadi ketika kita preparasi di sampel nikel yang mana semuanya terdapat nikel, setelah itu kita sisipkan satu sampel yang memang tidak mengandung nikel, dan ketika terbaca dia
tahu-tahu ada nikelnya, berarti alat kita sudah terkontaminasi. Ya. Tetapi apabila itu sampelnya sampai dengan hasilnya keluar itu tidak ada kandungan nikel atau kandungan nikelnya bisa ditoleransi misalnya 0,05% misalnya. Nah, itu berarti alat yang kita gunakan sudah bagus ya atau tidak terkontaminasi. Itu untuk sampel blank. Dan juga ada satu sampel lagi untuk mengetahui bahwasanya pembacaan itu sudah akurat atau belum, alatnya sudah baik dalam sisi pembacaan atau belum adalah penyisipan sampel standar ya, atau biasa kita sebut dengan sampel OREAS dengan sertifikat raw material atau CRM. Jadi sampel tersebut sudah ada nilai kadarnya. Jadi ketika itu dianalisa dengan alat yang berbeda harusnya hasilnya sama. Kalau hasilnya berbeda berarti alatnya yang bermasalah atau tidak akurat. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh tadi terkait quality assurance dan quality control. Nah, ini adalah salah satu chartnya ya untuk tadi mengetahui presisi dan akurasi. Untuk yang duplikat tadi, duplikat dari sampel original yang kita bagi menjadi 3, itu nanti untuk mengetahui tingkat presisi. Artinya dalam pembacaan tersebut dia tidak berbeda-beda. Artinya dalam satu sampel yang sama ketika dibaca sekarang ataupun dibaca besok ataupun dibaca seminggu kemudian atau bahkan setahun kemudian itu nilainya tidak berbeda, itu dinamakan presisi. Selanjutnya adalah control chart dengan sampel sertifikat akurasi. Artinya sampel tersebut sampel sudah ada nilainya dan ketika kita baca dengan alat apapun harusnya nilainya mendekati ya atau di dalam akurasinya. Akan tetapi apabila ternyata dalam pembacaan tersebut sampel nilainya berbeda atau di luar batas yang ditentukan dari nilai dalam sertifikat sampel, artinya alat tersebut harus dikalibrasi ya karena memang itu sudah tidak sesuai, tidak akurat pembacaan. Nah, itu adalah instrumen di quality control ya untuk mengetahui presisi dan akurasi. Nah, ini untuk proses selanjutnya adalah analisa sampel ya. Untuk analisa sampel sendiri setelah tadi ya dilakukan pengeboran, terus preparasi, selanjutnya melalui quality control dan juga analisa sampel. Untuk selanjutnya ini nanti intinya untuk analisa ini adalah pembacaan unsur ya yang kita gunakan untuk nanti selanjutnya dilakukan untuk estimasi sumber daya maupun cadangan. Nah, minimal ada 9 unsur yaitu Ni, CO, Fe, SO2, MgO, CaO, Cr, Al, Mn dan LOe. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi dari 9 unsur ini ada unsur primer. Unsur primer itu di mana kadarnya lebih dari 10%. Dan ada unsur sekunder atau minor. Ya, mayor dan minor. Primer dan sekunder. Nah, untuk mayor elemen sendiri di sini terbagi ke dalam 3 ya, biasa saya sebut di Fe, SiO2 dan MgO. Nah, mayor elemen sendiri secara kimia dapat membagi zona ke dalam zona latrit ya, di mana tadi sesuai pembentukannya untuk Fe tinggi ini tergambar di chart figur 13 ya, Fe tinggi yang warna merah. Nilainya 50. Nah, dia adalah zonanya limonit. Ketika Fe-nya turun, dia zona transisi. Dan juga ketika Fe-nya dia rendah atau nilainya kurang dari 20, dia masuk ke zona saprolit. Untuk Fe dan Mg biasanya dia terbalik ya grafiknya. Jadi memang sudah seperti itu, di mana Fe tinggi harusnya Mg-nya rendah. Nah, untuk Mg yang rendah dia di zona limonit sama. Nah, ketika Mg-nya naik, dia masuk ke zona saprolit. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kalau untuk minor elemen biasa kita tidak gunakan untuk penentuan zona, akan tetapi kita gunakan untuk penentuan di pengkayaannya, di mana Ni tinggi itu adalah batas pengkayaannya ya. Ini contohnya. Seperti itu. Nah, ini adalah parameter atau biasa kita sebut dengan ternary diagram untuk penentuan zona, di mana
parameternya ada 3 ya, Fe, Xi, dan juga Mg. Nah, untuk zonanya biasanya akan terkumpul seperti ini ya, di mana Fe tinggi nanti dia akan membentuk zona limonit. Untuk Fe-nya rendah, Mg-nya dia tinggi, dia membentuk zona saprolit. Dan juga untuk Mg-nya tinggi, Fe-nya sangat rendah, dia membentuk zona boulder atau bedrock. Seperti itu. Oke, motivasi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah domaining ya. Domaining secara geologi adalah pengelompokan data sesuai dengan karakteristik yang mengikuti model geologi yaitu limonit, saprolit, dan juga bedrock. Kecuali pada kondisi tertentu di mana terdapat lebih dari satu populasi pada model geologi, maka perlu dilakukan domain ulang. Nah, ini untuk contoh domainnya. Nah, dari parameter yang kita dapatkan tadi ya, kita dapat membagi zona itu ke dalam domaining secara kimia. Ya, ini adalah zona yang dilakukan atau diamati teman-teman dari sisi fisik di lapangan. Selanjutnya ada zona yang kita buat berdasarkan kadarnya. Nah, jadi batasannya terlihat ya. Untuk zona limonit, dia Fe-nya tinggi. Dan juga zona saprolit, dia Mg-nya tinggi. Mg-nya dari Mg-nya tinggi itu saprolit, Fe-nya tinggi itu limonit. Ya. Sampai ke bawah nanti dipadukan dengan foto apabila sudah terdapat batuan, dia sudah masuk ke zona bedrock. Seperti itu. Itu adalah untuk domaining dari sisi geologi. Nah, ini tadi pembagiannya. Zona limonit dengan Fe-nya lebih dari 25% dan Mg-nya kurang dari 10%. Selanjutnya zona saprolit di mana Fe-nya kurang dari 25% dan Mg-nya lebih dari 10%. Dan juga zona ini ada zona khusus ya atau upper saprolit. Untuk zona upper saprolit lower saprolit maksudnya, untuk zona saprolit bagian bawah ini sebenarnya sama zona saprolit ya, hanya saja untuk yang di bagian bawah biasanya kadar nikelnya dia rendah atau sudah tidak ekonomis atau dia di batas cut off untuk data estimasi nanti. Dan ada zona bedrock ya atau batuan dasar yang dimana dicirikan dengan Fe-nya kurang dari 10%, terus Mg-nya lebih dari 33% dan juga Ni-nya dia kurang dari 0,8%. Nah, yang terakhir adalah pelaporan hasil eksplorasi ya. Untuk pelaporan sendiri untuk khususnya di PT Gap Nikel atau sebagai praktisi di eksplorasi ya, saya juga melakukan pelaporan berdasarkan panduan praktis ya, komoditas nikel latrit atau kode KCMI 2017. Untuk formatnya atau pembuatan laporan saya mengacu pada SNI. SNI 4726 2019 yaitu pedoman pelaporan hasil eksplorasi sumber daya dan cadangan mineral, dan juga di IAGI Perhapi ya, kode pelaporan hasil eksplorasi sumber daya mineral dan cadangan biji Indonesia, komoditas cadangan mineral Indonesia. Nah, untuk pelaporan hasil eksplorasi sendiri ini dapat dilaporkan menyertakan segala informasi yang jelas ya tentang aktivitas eksplorasi, meliputi metode survei dan metode pengambilan sampel beserta hasilnya. Ya, itu. Nah, ya itu tadi ya untuk teknis eksplorasi nikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu Triutomo atas presentasi PP. Wah, presentasi materinya yang sangat bagus sekali. Oke, jadi terima kasih juga untuk Pak Gembong atas presentasi materinya. Sekarang kita masuk di sesi diskusi atau tanya jawab. Sebelum itu, saya izin dulu kepada teman-teman sekalian.
Di sini saya membuka sesi diskusi dengan pertanyaan maksimal 60 maksimal sorry maksimal 6 pertanyaan. Nah, ketika ingin bertanya nanti tolong di raise hand dan ketika sudah dibuka mute mic-nya oleh panitia bisa langsung perkenalkan nama dan angkatan serta pertanyaan ditujukan kepada pemateri siapa. Nah, setelah itu barulah dibicarakan soal apa yang mau ditanya. Oke, wih, langsung sudah ada pertanyaan nih, Pak Gembong sama Pak Wahyu. Ini saya langsung buka aja ya, Pak. Dari Kakak Angel Luluan, silakan untuk bertanya. Ya baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angel Luluan. Saya mahasiswa Teknik Pertambangan semester akhir. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Gembong. Nah, setelah saya mengikuti materi yang tadi Bapak bawakan, jadi di sini yang ingin saya tanyakan, ini kan webinarnya tentang eksplorasi. Webinarnya tentang eksplorasi dan kebetulan saya mau mengambil judul tentang hidrogeologi di PT Gap Nikel. Nah, di sini saya mau bertanya, kan biasa kalau kajian hidrogeologi itu diambil datanya di bagian eksplorasi. Kira-kira kalau di PT Gap Nikel ini, bagaimana metode yang dipakai untuk kajian hidrogeologi di bagian eksplorasi dan kira mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana prosesnya. Terima kasih, Pak. Gimana? Agak apa ya? Nggak begitu jelas. Boleh diulang? Izin Pak, apakah suara saya sudah jelas? Ya oke. Izin Pak, coba diulang lagi Kakak Angel Luluan pertanyaannya. Usahakan lebih jelas lagi biar bisa ditanggap oleh Pak Gembong. Terima kasih. Oh ya baik. Izin pertanyaannya, suara saya sudah jelas? Ya oke. Oke, saya ulang pertanyaannya Pak. Jadi di sini yang saya mau bertanya, kebetulan saya sedang menyusun tugas akhir dan rencananya ini saya mau ada memasukkan surat untuk masuk di PT Gak Nikel. Nah, di sini yang saya ingin bertanya, kira-kira kalau di PT Gak Nikel itu kan kalau bagian eksplorasi itu harusnya biasanya menurut SNI itu ada kajian hidrogeologi ya Pak. Nah, di sini kira-kira kalau di PT Gak Nikel itu kajian hidrogeologinya menggunakan metode apa di bagian eksplorasi dan mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat kira-kira bagaimana prosesnya. Terima kasih, Pak. Oke. Ini kayaknya lebih cocok Mas Wahyu. Bisa dibantu Mas Wahyu? Iya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih untuk saudara Angel ya. Mungkin saya bantu jawab ya. Memang benar di DSNI atau di dalam proses eksplorasi itu salah satunya ada penelitian ya, baik itu hidrogeologi, terus ada juga apa kemiringan lereng dan lain-lain. Nah, itu tapi kita juga sudah lakukan ya untuk hidrogeologi sebelumnya. Ya saja memang kalau misalnya nanti mau ambil bisa Ya, Pak. dimasukkan aja nanti kita bantu. Nah, untuk metodenya sendiri, kebetulan kan kita di nikel latrit ya, atau Ya. di komoditas latrit seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri nanti biasanya untuk hidrogeologi kita membuat pemetaan ya, pemetaan geologi terkait sebarannya dulu. Ya, Itu Pak. bisa melakukan pemetaan aliran sungai, yaitu nanti yang pasti adalah pemetaan dari sisi berapa berapa sungai yang ada, setelah itu berapa debitnya seperti itu. Nah, untuk memperdetail nanti bisa melakukan uji biasanya kita sebut dengan pengukuran muka air tanah.
Nah, pengukuran muka air tanah ini biasa kita gunakan alat ukur yaitu alat meter yang nanti di situ ada sensor, ketika ketemu air dia akan berbunyi seperti itu ujungnya ya. Nah, itu biasanya kita melakukan pengukuran di sumur-sumur pemantauan ya. Kebetulan di GAG juga ada sumur pemantauan untuk muka air tanah. Bisa juga nanti dipandu ke sumur-sumur bekas titik bor, yang masih representatif seperti itu. Nah, tapi perlu dijadikan catatan juga bahwa untuk pengukuran muka air tanah, karena Iya, yang Pak. dicari bukan muka air tanah ya, itu nanti akan banyak. Kebetulan kalau untuk muka air tanah di Pulau Gag sendiri itu yang namanya muka air tanah itu kan di lapisan akuifer ya, yang Iya. uh, yang yang baik adalah yang dia akuifer di bagian dalam dan di bagian permukaan. Nah, itu ada beberapa sumur yang nanti bisa dilakukan untuk penyelidikan tersebut. Dan untuk sumur bor yang kita hanya sampai di bedrock biasanya itu belum mencapai di bagian akuifer, tapi bisa juga menjadi pertimbangan ya untuk hidrogeologi khususnya, karena nanti kita dapat mengetahui tadi yang pertama adalah muka air tanahnya, dia naik turunnya misalnya dalam fase musim hujan atau musim panas misalnya, itu akan lebih baik. Akan tetapi kalau misalnya pemantauannya hanya di satu musim, nanti kita bisa mempertimbangkan seberapa apa ya istilahnya, seberapa pengaruh muka air tanah tersebut yang ada di BT Gag itu ya terutama, atau di Pulau Gag ya terutama. Nah, itu seberapa ketika musim hujan dia tingkat tampungnya berapa dan juga debitnya berapa seperti itu. Nah, itu berpengaruh juga nanti ketika proses penambangan ya, bahwasanya kan dalam penambangan juga kita menghindari yang namanya pit yang tergenang ya akibat dari kurangnya resapan seperti itu. Nah, itu nanti bisa dikorelasikan. Nah, yang tadi ya untuk metodenya yaitu dengan pengukuran langsung, itu bisa dilakukan secara langsung, pendataan secara langsung melalui sumur-sumur pantau. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Oke, berarti untuk Kakak Angel duluan sudah jelas ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Ada dari Kakak Fatima Asara. Bisa langsung memperkenalkan nama, angkatan, dan pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri siapa. Kakak Fatima, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatima Zahra, angkatan 2020. Di sini saya semester terakhir dan sedang memasuki berkas magang juga ke perusahaan Gag Nikel Bapak. Saya akan bertanya kepada Bapak Gembong. Tadi Bapak sempat sedikit membahas tentang pemuatan material ke tongkak. Saya ingin bertanya Pak, apakah pada saat pemuatan material ke tongkak itu sering terjadi antrian? Kalaupun sering terjadi antrian, apakah mempengaruhi lama pengisian material ke tongkak ya Pak? Sekian, terima kasih. Oh ya, oke. Langsung aja. Jadi kan ketika kita mengisi tongkang itu sebetulnya, ini teknis sekali ya, tapi nggak apa-apa. Ketika kita mengisi tongkang itu ada dua kondisi cycle time alat. Jadi ketika tongkang kosong, itu alat khususnya DT ya, truknya masuk dalam kondisi maju. Nah, ketika dalam kondisi maju itu biasanya cycle time-nya bagus. Nah, cuma ketika nanti tongkang setengah penuh, dampak itu masuk dalam kondisi posisi mundur ya. Jadi dampingnya nanti mundur. Nah, ketika ini tentunya akan ada antrian. Maka dari itu biasanya kita mengaktifkan dump truck-nya itu kondisional. Untuk kondisi tongkang kosong itu full. Satu fleet dengan jumlah dump truck yang apa istilahnya komposisinya match gitu ya dengan alat muatnya, alat galinya seperti itu. Tapi ketika nanti tongkang sudah setengah penuh, biasanya kita reduksi
bisa setengahnya, bisa hanya sepertiganya, tergantung tingkat pengisian tongkangnya. Jadi seperti itu jawabannya. Cukup atau Eh, apakah sudah jelas, Kakak Fatima? Baik, Bapak sudah cukup. Terima kasih banyak, Bapak. ya, makasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut, Bapak. Di sini ada dari teman saya, Novena Fangwei, bisa langsung bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Novena Panghoi dari Angkatan 2021. Sekarang saya mahasiswa semester 6. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Gembong. Bagaimana caranya atau langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko kegagalan yang tinggi pada saat kegiatan eksplorasi? Itu saya. Terima kasih, Bapak. Oke, kegagalan ya. Oke, jadi sebetulnya mesti didefinisikan lagi nih kegagalannya, tapi nggak apa-apa. Jadi kan ketika kita melakukan eksplorasi itu, kita ada standar operating prosedurnya ya. Jadi ketika kita melakukan drilling dan kedalamannya stop sebelum 10 meter, maka kita akan membuat semacam berita acara ya. Kemudian kita geser titiknya dalam radius 3 meter. Jadi di titik selanjutnya, kalau misalkan sudah lebih dari 10 meter, maka itu akan mungkin bisa kita anggap berhasil. Nah, di atas 10 meter nanti akan ada, jadi ketika kita drilling itu kita mesti ketemu bedrock dulu ya, fresh gitu. Misal kita ketemu, tadi ketika drilling pertama, sebelum 10 meter kita ketemu bedrock, 2 meter, 3 meter ya. Nah, itu maka kita akan pindah titik, radius 3 meter ini. Nah, kemudian ketika kita sudah pindah titik kedua, kita drilling, katakanlah sampai 30 meter, dan kita ketemu bedrock di ujungnya, di 2 meter katakanlah, maka kita akan stop dan menyatakan bahwa titik itu bisa dikatakan valid ya. Dan tentunya nanti kita cek juga core recovery-nya. Jangan sampai core yang kita dapat itu minim. Jadi minimal tetap 95%. Jadi katakanlah ketika kita drilling, kedalamannya 30 meter. Maka 95% dikali 30 meter itu mesti kita dapat core-nya. Untuk nanti kita bawa ke preparasi dan kemudian kita analisis gitu. Jadi lebih ke SOP aja sebetulnya. Jadi istilah uh, gimana ya? Nggak ada istilah gagal sebetulnya. Kan namanya kita cari tahu ya. Ketika kita cari tahu itu bisa jadi dapat nikelnya kadernya bagus, nikelnya kadernya belum memenuhi ekspektasi, kedalamannya bisa misalkan tipis, bisa tebal. Nah, itu sebetulnya standarnya di situ. Selama di atas 10 meter, itu kita nyatakan drillnya oke. Gitu. Dan recovery-nya 95%. Ya, itu. Udah cukup atau sudah bisa menjawab? Sudah cukup, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau yang masih mau bertanya bisa diresen. Oke Pak, izin ini ada dari Yohanes Sirait. Untuk Ya. waktu dan tempat saya persilakan. Untuk kawan Yohanes Sirait bisa langsung bertanya.
Oke Pak, izin. Mungkin ada kesalahan sedikit untuk teman kita. Eh, izin Pak, di sini saya yang bertanya. Eh, Pertanyaan saya itu tertuju pada Pak Gembong. Nah, kan tadi ini saya melihat ada di slide-nya Bapak itu tentang karakteristik eksplorasi. Nah, di sini saya tuh ingin bertanya, ada itu terdapat di karakteristik eksplorasi di poin ke-8 tentang dampak lingkungan yang kecil. Nah, di sini saya pengen Bapak menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan dampak lingkungan kecil. Ah, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau kita bandingkan step selanjutnya ya, misalkan penambangan ya, kita bandingkan eksplorasi dengan penambangan. Ketika penambangan itu pasti akan ada risiko yang paparan yang lebih luas ya. Katakanlah kita membuka, contohnya kita membuka pit luasnya 2 hektar di puncak bukit, kemudian hujan, katakanlah seperti itu. Kemudian ketika hujan, pasti kan ada runoff, di mana air hujannya itu kecampur dengan limonit misalkan, jadi coklat membentuk lumpur kan. Nah runoff itu kalau di puncak bukit pasti kan ke bawah ya, kalau misalkan drainase pitnya tidak baik. Nah bisa dibayangkan kan, hujan lebat, intensitasnya sekian gitu, terjadi selama 5 jam aja, dengan luasan 2 hektar. Itu volume air yang dihasilkan itu kan tentunya sangat masif. Beda dengan kegiatan eksplorasi. Eksplorasi itu lubang yang dibuka hanya diameter 6 cm. 6 cm dibuka vertikal dan diambil sampelnya ya, sampelnya diambil. Jadi kalau dari sisi dampak lingkungan, misalkan tadi hujan, run off, ya pasti tidak akan ada erosi ya. Kalau erosi masuk lagi, ya tentunya itu kan kontaknya dengan in situ dan tidak istilahnya tidak kontak langsung dengan badan air atau sungai atau laut seperti itu. Jadi dengan bukaan hanya diameter 6 cm, ada juga yang 8 cm, ya tentunya itu akan minim paparan, baik itu air hujan, contoh misalkan sungai atau laut gitu. Beda dengan tambang ya, ketika tambang di puncak bukit sebelahnya laut atau sebelahnya sungai. Hujan, run off, tidak di-maintain dengan baik, itu bisa sampai ke sungai. Dan sungainya coklat. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan dampak lingkungan yang minim. Salah satu contohnya gitu. Cukup atau sudah jelas? Terima kasih Bapak sudah jelas sekali. Ya, oke. Oke. Apakah di sini masih ada tersisa 2 pertanyaan bagi teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung di raise hand. Sebelum itu izin Bapak untuk teman-teman sekalian sedikit lagi kami akan mengirimkan daftar hadir di live chat. Jadi ketika sudah dikirim bisa langsung diisi. Terima kasih. Eh, Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Gembong sama Pak Wahyu. Mungkin untuk diskusi kita pada sore hari ini hampir menjelang malam. Sebelum saya kembalikan ke MC terbaik kita, inginkan saya untuk pantun. Saya juga tidak ingin kalah dengan dekan saya. Oke, burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam tambang, tambang bahaya. Saya kembalikan ke MC kita, Anaya Kadewa. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada sore hari ini hingga malam. Dan juga terima kasih kepada para narasumber-narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh teman saya, Given. Kepada Given, dipersilakan. Selamat malam semua. Baik, saya bisa minta tolong kepada kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, bapak, ibu untuk menyalakan kamera agar kita bisa melakukan sesi foto bersama. Oke, semua sudah menyalakan kamera. Semua siap ya, kita lakukan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, sesi foto bersama telah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC kita, Anaya Kedewa. Baik, terima kasih kepada Saudara Given yang telah memandu sesi dokumentasi. Acara kita berakhir sampai di sini. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa sertifikat akan dikirim dalam 1 minggu ke depan ke alamat email pada absensi. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Ana Maria Eka Dewa selaku MC mewakili panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat malam dan terima kasih.